Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pertama-tama marilah kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian kita yang sekali dalam 2 pekan atau 2 minggu. Semua ini berkat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita ingin berbuat kebaikan tanpa ada izin dari Allah, maka itu tidak mungkin akan terjadi. Termasuk sekarang kita sedang mengaji ini taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur karena banyak di luar sana sedang asik nonton TV. Banyak di luar sana sedang sakit, tidak bisa bangun. Banyak di luar sana mungkin sedang tidak enak perasaan, cekcok di rumah tangganya, anaknya bikin masalah. Banyak. Maka kita yang hadir di sini insya Allah akan terlepas dari masalah. Maka mari kita sama-sama bersyukur dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengiring Rasulullah ke dalam surga dan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk memberikan kita syafaatnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita kepada sunnah wudu. Jadi kajian kita sebelumnya yaitu rukun yang terakhir yaitu apa rukun wudu yang terakhir? Tertib. Baru 2 minggu. Anak baru 2 anak. Oh hai, apa lagi kan? Nah, jadi yaitu rukun yang terakhir adalah tertib. Terkecuali nanti ada pengecualiannya ketika dia sekalian wudu sekalian mandi, maka di sana tidak ada tertib. Kita akan melanjutkan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi asatidina wa masyayikhina wa 'ulumi ulama'il muslimin fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa sunna lil mutawaddi'i walau bima'in maghsubin 'alal awjah. Dan disunnahkan bagi orang yang berwudu walau bima'in maghsubin 'alal awjah, walaupun dia berwudu dengan air curian, air rampasan. Kan dia kanggo temaling ai, dia kanggo ta rampok ai. Bagaimana kalau kita berwudu dengan air palingan, hukum wudunya sah. Nah sekarang kalau ada tiba-tiba orang mencuri air terus berwudu, tetap dia disunnahkan membaca bismillah. Tasmiyatun awwalahu, yaitu sunnah membaca bismillah di awal berwudu. Nah, jadi maksudnya di sini bahasa Arab itu begitu. Terkadang titik komanya kalau nggak kita paham susah.
Nah, jadi di sini wa sunnah lil mutawaddi. Nah, di situ dalam kurung istilahnya tanda kutip meskipun pakai air palingan. Jadi sebenarnya kalau dibuang pakai air palingannya itu wa sunnah lil mutawaddi tasmiyatun. Nah, itu sebenarnya kalimatnya. Disunnahkan bagi orang yang berwudu untuk membaca basmalah. Basmalah. Apa arti basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu hauqalah? Apa itu istighfar? Apa itu ta'awuz? Ceket-ceket doa. Apa kemalik? Tasmiyah ialah melafazkan bismillahirrahmanirrahim. Awalahu, yaitu di awalnya. Boleh dibaca tasmiyatun awalahu atau tasmiyatu awalihi. Kalau dibaca awalihi, tu-nya tidak boleh tanwin. Tu awalihi. Kalau ditanwinkan tun awalahu. Ai fi awalil wudu, maksudnya adalah di awal-awal berwudu. Littiba'i, karena ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha bismillah, dan paling sedikitnya bismillah itu bismillah. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu 'inda Ahmad, dan membaca bismillah ketika berwudu ini wajib dalam mazhab Imam Ahmad. Jadi dalam mazhab kita sunnah. Wa yusannu qablaha ta'awudhu, dan disunnahkan juga membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru mulai berwudu. Wa ba'daha asy-syahadatani, dan disunahkan setelah selesai dari berwudu membaca 2 kalimat syahadat. Doa wudu ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alna minat, dan seterusnya. Walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura, dan sunnah juga mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Maha suci Allah yang telah menjadikan air itu sebagai alat untuk bersuci. Wa yusannu liman tarakaha awwalahu ayyatiya biha asna'ahu, dan disunnahkan kalau ada orang yang lupa di awalnya untuk membaca bismillah, maka tetap disunnahkan di tengah kalau dia ingat di tengah. Wah, genam hampir genam besuk naik wah. Iya mak, kan dia dulu baca bismillah dengan bagus nak baca bismillah julu. Lupa aku anakku. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Ti makna le tengah-tengah wudu. Qailan bismillahi awwalihi bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau ada orang membaca bismillahi awwalihi wa akhirihi, itu ada huruf jar yang dibuang. Kalau dibunyikan akan berbunyi alhamdulillah bismillahi bi akhirihi bi awwalihi wa akhirihi. Boleh, terserah mau dibaca di mana. Nah, bagaimana kalau kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim saja? Itulah pusing. Sepakat para ulama bahwa itu yang lebih afdal. Adapun ada sebagian ulama mengatakan seperti yang di kitab ini, bismillahi awwalihi wa akhirihi. Nah, seperti itu. Nah, gula mun kita ibuk kita pusing jana tahu bismillahirrahmanirrahim membaca itu teringat. La ba'da faraghihi, dan tidak disunnahkan membaca bismillah lamun selesai wudu. Ini juga khilaf antar ulama, karena sebagian ulama mengatakan kalau sudah selesai dia ingat pun tetap dia sunnah katanya.
dengan niat dia mengqada bismillahnya yang tadi. Jadi masalah membaca bismillah setelah selesai berwudu karena lupa di awal, lupa di tengah, maka itu hukumnya ada yang mengatakan tetap sunnah, ada yang mengatakan sudah tidak ada lagi kesunahannya karena sudah selesai. Yang mana yang benar Ustaz? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Jadi yang tidak mau membaca bismillah itu yang salah. Wa kadza fi nahwil akli, demikian juga membaca basmalah itu sunnah kita untuk memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Wasyarbi atau minum. Bagaimana kalau ada orang yang minumnya 3 kali 4 kali? Selama gelas ada di tangannya, itu sunnahnya 1 kali. Artinya misalnya ini, buka bismillahirrahmanirrahim, kena kan? Barang malik ya, ulak kia atau no? Anda perlu inovasi sekali one. Kecuali nato kolang, malik ya, malik bismillah. Ini ya sekedar yang ngembaran ini. Pertama yang ngerasa dek kena ngombe rasana ini, kedua ya ngai penih nang ketelunya bolang besurin. Tapi itu sunnah. Ndak semuanya orang 3 kali minum itu besurin, kecuali pertama segelas buih malik kering kali segelas buih marik kali sekali beras, buih ya ini orang besurin. Tapi kalau ngombe lamun ara segelas yang ngombe no yang ngupi lagu nakala mun putih ngono isi anginem yang ngombe no ya benar juga lagu naka ai putih nyet marahine kira-kira yang ngombe no ngerasa lagu aja wah tau arasa naka tau ko rasa ini mulai ini nemanku kira-kira yang ngombe tuh 3 kali meta sunnah lamun neman juga ngendon itu lah mana-mana. Jadi kalau memang itu sunnah untuk 3 kali diminum sedikit-dikit dia bagus besurin sekaligus itu. Ini lamun namangan pada ulah mereka sabukan dia mereka bagus sang ya rorokan terus kan dengan haranya dengan doa berjorak sebenarnya itu kan tidak bagus. Lamun toh mangan tumpang sila miring ngenai garing cara itu. Bareh wah ara ida pabusur pirik naik hitane garing naik. Anti turun hino ara langan balik. Nah itu tidak boleh, makruh. Makan biasa saja. Wa ta'lib, demikian juga kalau kita mau mengarang sebuah buku, sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya semua tulisan. Ini adik-adik yang belajar, anak-anak yang belajar masih sekolah, itu usahakan setiap mulai membuka buku baca bismillah. Kemudian tuh, jangan suka melempar buku, jangan suka mentang-mentang kodong atom doh gue wah ininya enggak boleh. Buku harus dihormati. Ini pelihta lamun kitab mana isi juga. Nangka mentang-mentang pelajaran matematika bahasa Inggris peleset dah tolong oleh kantong mudi. Enggak boleh. Semua pelajaran, semua al-wasail wajib kita hormati. Lamun kertas dabue, kertas daseda, wasabol, wahdi amengkadu, atom apa itu buang dengan sopan. Ini kunci untuk mendapatkan ilmu yang barakah. Aduh, lo yang kita tua Ustaz dulu mbah singenino, barak kada bada anak jarin daso. Nondir. Iya. Begitu itu wajar dah kolah arak kada pada anak jarin dah. Jadi ini ya orek-orekan apa termasuk pakaian. Ini girang pakaian kalau longko ngaji ini. Ndak lantarannya losoh depiak sarbet. Itu salah satu untuk ini di bidang menuntut ilmu. Munarak pakaian girang hino karung tengaji, ndak ya demena lotoh no hino piak ada sarbet. Buang tanam dengan sopan.
Karena ilmu itu adalah nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu dia mutekerwin sang adab yang tidak baik. Adab yang tidak baik. Nah, maka tuh anak-anak, terlalu banyak orang untuk kalau kalian mau mengejar kesuksesan karena kalian terus juara satu, ngeno jongkat guru ngapal pada isi pinter tah ino tene Jemaah ada bebarat aning Mataram jera ada ranking saya. Hi ranking saya tene ranking 5 dono. Hi ranking saya le Mataram lalu aning Jakarta ranking balu likur. Nangka ranking saya le Jakarta lalu tiba luar negeri. Adon ya. Artinya seleke barat kita biasanya manusia seleke pinter gentadain. Kan? Ngono juga munta andalang derita aku ja kusugi ama saiku gubernur amangku bupati pokoknya lapo sebut dekah bangkat te jangan dewu penggue pekendengang si lui itu lah timata bolok-bolok jemaah do kepeng tekadu bajari bita ndak bisa. Kenapa? Ita tene sugi si tenganggap diri ta demendangkat belanja tengkekin na 20 yu arak teneta tengkekin belanja sekelema nang 20 yu arak keton dek 10 yu aja apalagi ngono nada nengkeke peng bilang angkat sekolah 50 yu nebue ini anakku khusus jatah me belanja bilang kelema 50 yu kira-kira dengan sugi atau dek sugi lagu udah bebarat sekedar aning Mataram seketiu tentu saya ketiu angkat sekolah bareh de menule saya ketiu malik kan ngono lalu aning Jakarta ternyata lamun kepeng seket kadu-kadu ngelap daur ngono ndara gawe nah jari muntagin pacu sekolah pacu belajar dan kita ingin meraih sukses karena mengandalkan kepintaran terlalu banyak orang pintar semakin ke sana terlalu banyak persaingan. Tagin male kesuksesan karena suginta seleke barat terlalu banyak orang yang lebih kaya dari kita. Maka tidak ada harapan untuk meraih kesuksesan hanya dengan mengandalkan kepintaran dan mengandalkan kekayaan. Lalu dengan apa kita akan meraih kesuksesan? Dengan ilmu yang barokah. Dan terbukti kanak-kanak si ranking saya karena beci sampai na beli no Malaysia tu jujuk sawit. Mending na sawit na amanah. Sawit dengan ya lalu makuli. Padahal jari juara umum nang la sekolah. Lalu arak dengan dia ada blok-blokan ngantok-ngantokan la sekolah lah. Lagu lalu ule-ule pondok pesantren di mana taman sekolah lalu dia jari dengan beli ada apa itu semua ilmu yang kita raih kita dapati dengan cara yang beradab itu perhatikan terutama adab kalian kepada aku si sekolah ini adab kalian kepada guru dan orang tua ini separuh lamun ngiduk ina ima guruna bolak-balik na ima guruna lamun ngiduk iman nama ina ama aja ada suka kena nyolek marah HP colet tuh jari harus napada angkun dan ngiduk iman gurunda bareng ngaduk ngiduk iman ina ama ada karena itu adab. Kemudian adab kita juga menuntut ilmu itu jangan pernah mendahului guru. Mau nambutang guru ndak belalui julu. Nih bajang-bajang. Lain langan peta. Lamun andara alu langan lain betabe. Ini mereka anggap guru batur. Yang ngumbe tokol tono guru hino lenina. Ngono kan. Ilmu hino keberkahan nagindara. Kemudian girang ngeraos malik le parana guru nerangan ya nerangang limudi nerangang batur terus dia minta bekatwano iya paling nganga
itu hati-hati. Bukan karena nanti kalian nggak paham, nanti bodoh, bukan itu. Kalau kalian tidak paham karena kalian tertidur, jauh lebih bagus daripada kalian tidak paham karena tidak memperhatikan. Kenapa? Ketika orang yang tidak paham, maka masalahnya dia tidak tahu gitu aja. Tapi ketika adab yang bermasalah, adab le guru nuk beli masalah. Tima ada juara saya, ada Pak Guru, timangan ini aja, aku ngeros saya nggak apal, aku apa yang ginong kata. Itu adab yang tidak ada. Nah kan sugel itu jari ya. Jadi itu perlu, jangan pernah mendahului. Kalau dia berjalan tidak ada gerang julu, lamun dagin melen julu peta langan lain. Baik nanti pada behonda. Ini je tahu ada guru ndak toak daerah ni ngabut. Saya ngeng. Lamun da melen julu guru harus da peta jalur lain. Ndak ajakan kita ida. Mun da tahu ngejim misi. Pokok sok ndak da kita julu ya. Talo dadeng leka nganu. Harus lemudin guru, ndak le julu itu adab. Wal iktihalu, dan termasuk juga lamun tagin becela dengan nina, lamun agin bepupur sunat bismillahirrahmanirrahim. Lagu gendak kena bepupur baca bismillah pas dagin lalu arisan, pas dagin lalu begawe, pas dagin bepupur ingat ndak karena itu alu aning matana dengan mama ini nih sang hineru ana lagu bismillah dulu. Ini nontonlah dengan pupur dengan lainnya demen yo pupur semama aja, pupur senina aja na ulak ya, sang dek na baca bismillah pupur. Banyak orang perempuan itu salah. Kenapa? Yang menanggung juga laki-laki. Yang umbe itu tagana na laki-laki, bahkan ia kan pengen kepeng kadu beli pupur. Terus pupur hinon dek na kaduna pas nagin kita semama. Kaduna te na kita sang dengan. Semama na kalbat yang beli yang pupur. Iya nanggung dosa na masih. Ndek Ustaz, aku beli yang diri. Goyo gen beli yang ada pupur ina dengan ina nengka karena memang luwih dengan ina tau meta kepeng. Lagu tetap kewajiban suami untuk melarang. Lagu lamun nagin berpupur untuk dia dalam balai jangan ndak apa-apa. Ya lamun nagin sugu luar cukup lah bejaruk untuk wah. Tebal-tebalan ini. Apalagi najari guru seninatan di. Aduh, guru kencaninan tebal. Dia tersamal, padahal hayugin ngilang apa? Iya, apa ini kepedean karena. Kaku ketuan dengan mama. Deman kita dengan ina tebal lanyir lalu sakit penuh. Muna bersih-bersih sangai uduk umeru mai alami deh. No, dengar no. Ketuan dan ngombe nyuruh aku berpupur. Meh itu ya pupurin terus. Dia tahu orang haram ke. Berarti dia nganggap aku cengih nih, jangan no. Saya nggak yang ngombe. Biasalah mun tecengih no kan darah gelio. Ngono, nah kalau tu suruh itu bubur karena ini angkunda ketuana. Karena kada paran aku cengih ngono. Ipiran ke pokoknya mun suruh aku bubur dia menda sugul jana berarti dia marah aku cengih wah no. Ngono, kok nondo kajek-kajek. Ada umur, roti umur. Nah, si masih anak-anakan saya dua. Lagu nang kawah ngaji ngane. Si bahaya no apa? Sangara beor uran layak dah kan? Bude Papua lah kani masih dang kencang inang mama.
kadi ya kubaitin kan no. Ini kayaknya no terlintas no. Kan we cengi ya. We yang doangan dengan mama. Jadi hino ta jaga. Nah, jari sita jaga yang ngumbe tu masalahna sebaik-baik solat perempuan di rumahnya. Kemudian sebaik-baik solat perempuan yang di rumah itu di dalam kamarnya Malik seluik-luik kamar itu bagusan Malik letokna tinduk no ande narak Malik jejolok le dalam kamar tinduk no bagusan tono angkun dengan Nina. Kenapa? Karena kan masa dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam le masa Rasulullah itu dengan Nina dek manaman dek man aman masih tanggap bembe agian nangkana godet-godet ndak agen bau negara dek nabi kita takut. Jadi ino khawatir sama Rasulullah dengan ina bagusan le balena karena dek na aman. Kecuali na barang semama na leka. Lamun ngene saya jenda be. Nah itu di zaman Rasulullah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, wanita ketika berangkat ke masjid itu leleh karena ngenjit-ngenjikan. Terus dengan mama, naka ketuanan deh, naka aku berketuan. Jujur lah. Kira-kira lah menarak dengan Nina leka kita pergi pedasang deke model lajongan model turun naik no bener re no apa artinya hino to na sampai di ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu nih ingat. Dekna kanggo haram bagi dengan Nina lamun ngadu sandal jinjit. Oh, sang de doh nau ini. Majur le lebaran petan datang hingga tinggi jinjit tadi. Ini terutama bajang-bajang, mileni sandal andal-andal mahal. Haram hukum dengan Nina ngadu sandal jinjit. Kenapa bisa haram? Karena demen leka hino ye lain potongan dengan Nina leka ngadu sandal jinjit. Ya gak nyencingan. Hah? Nah, terus anak deh dah. Ndak ngene bahas tadang. No kono aku denger hino deh. Ina kan senina bare. Lagu anak sededarau alurangna pada la yadkhulul jannata dayus, tidak akan masuk surga seorang laki-laki yang dayus. Apa arti dayus? Bahwa dengan mama ngumbe-ngumbe yang pun senina na leluar suku luar ngaraos bekelambi dia peduli. Atau sekarang urus senina karena ini aja dia takut agama ni senina adang kan anak aja na aturena na seksi. Berarti ini cemburuan. Dek nakar hinangan nek senina dek takanggo mani kelambian ta senina aku dek kanggo haram aku nanggung dosa. Lagu anak itu darah lurang berarti munafik dengan mama ino. Dek na murni badak senina karena agama. Ya takut senina ataliosan dengan lain. Ino. Lamun murni karena agama senina tak kenota anak jarin tak kenota. Dek na sak senina ta. Betul ketang ya. Ada orang bertanya begini, wah badak ku anakku lagu Malik ya, sebatas tono ke kekuatan tak kemampuan tak kekuasaan tak. Lamun anak dengan mungkin diterani nganu ya. Lamun naita kira-kira himbel yang pakaian ketat saya ita. Simia ya rani ngono le ita hai ita kan dia balik balong atau rani babaya ndak ambeng ngamangan kelemes ya pangker pada sang bedodok coba namun dodok anak kagin sembayang jana cukup sekali jari wah 2 kali jari wah ya bekah jemaah balik ya ina ngono lagu papa hagen bogayan jana ado taro na ngasa atau papa hagen sekolah taro na ngumbe jakal lawat ngasa damnya. Nah, jadi intinya adalah di dalam keluarga itu kita harus saling
menjaga. Nah, jadi itu intinya tadi. Maaf keluar ibu-ibu dek dah ganggu bubur lamun daging lalu sugul luar. Cukup bersih sang air untuk. Lamun dah sama mak ta nyuruh kita kira-kira wajib kita turun atau ndek. Muna suruh kita bubur le dalam membalik hukumnya wajib dapati. Lamun suruh ida bubur gen sugul luar hukumnya haram dapati. La ta'ata li makhlukin li maksiatil halik. Tidak boleh kita taat kepada seorang manusia kalau itu untuk kemurkaan. Apalagi senina atas mama ta dengan toata anakku paling yang nyur dengan nomen kejekju. Dia tak kanggo mati ya di mana dengan toa. Apalagi semama ta adik mau bisugul na jenengan kejek isi dulu. Dia sama kita kamu bepupur kejek. Dia tak kanggo mati ya. Di mana sama mata? Ya, itu. Hah? Kalau masalah kerudung, kapan dia wajib berkerudung? No, dia menara mahram. Dia menara dengan non mahramnya. Dia menara dengan mama lain. Ini wajib. Lalu dalam balai tidak wajib. Nagun nakakan dalam balentai ta campur pisah ta marabi sama ton. Dia umbe anak sayu ko na dia umbe anak sayu je ya. Dia umbe ipar ko na ngano. Jadi tidak boleh selama kita itu bukan mahram maka wajib kita pakai kerudung. Jangan ngebangkai no. Wa kadza fi nahwil akli wasyurbi. Demikian dalam ketika kita makan dan minum sunnah kita membaca bismillah. Fa in tarakaha fa fi al asna. Kalau dia lupa setengah piring buih, maka didatangkan dia di tengah-tengahnya baca bismillah. Wala ya'ti biha ba'dal faraq. Dan lamun wah besur jangan diulang baca bismillah. Apa terbaca mata besur? Alhamdulillah rabbil alamin. Wah besur dah setelah makan, setelah besur atau setelah terbuk dan baca alhamdulillah? Setelah makan. Lagu aku jen denger dengan terbuk dong beli orang kata baca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Lamun dek man terbuk ndara orang kata baca alhamdulillah. Kan kebalik. Hamdalah setelah makan, bukan setelah terbuk. Terbuk itu lain-lain kebiasaan. Legu bukta, le lombok ini terbuk ndak apa-apa. Lagu lamun daning timur tengah ini pada kena sakit dengan tut. Diterbuk le julun dengan paran itu kurang ajar. Karena ini terbuk itu ciri-ciri dengan wah liwat batas di sintian. Ini tuh dia demen kita itu. Cobaan dari sadu jemaah daning Mekah. Nganole julu aju. Galil adab binangan ita ndara jamaah ahlak me inangan ita. Jadi isinya biasa dengan toatan napok-napok kena tekan lai tebejek ko. Jadi turun sugul langin tri nasi empul lapar dengara terus ngono. Padahal isin tianta memang harus sepertiga nasi ngono jilu, sepertiga air, sepertiga angin. Wa katsirun wal manqulu 'an Asy-Syafi'i, dan dinukil dari Asy-Syafi'i wa katsirun minal ashab, dan banyak dari sahabat-sahabat. Kalau dalam bahasa fikih mengatakan ashab, maka maksudnya adalah ulama-ulama semazhab. Ulama-ulama satu mazhab. Artinya ulama-ulama yang sama-sama Syafi'i, mereka mengatakan in anna awwalas sunani at-tasmiyah. Awal daripada sunat wudu itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut banyak ulama-ulama fikih. Wa bihi jazaman Nawawi, dan demikian juga yang dikuatkan, dikokohkan oleh Imam Nawawi fil majmu'i wa ghairihi, di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzabnya dan kitab-kitab yang lainnya. Fayanwi ma'aha inda ghuslil yadain, maka karena perbuatan pertama juga
sunat sebelum mau wudu itu adalah mencuci tangan. Maka bismillah itu pas di ketika membasuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jam'un, dan berkata sebagian, jam'un mutaqaddimun, kelompok-kelompok yang terdahulu, inna awwalaha siwak, bahwasanya sunat pertama dalam bab wudu itu adalah bersiwak. Dina bismillah menurut sebagian ulama. Tapi dalam Imam Nawawi menguatkan bahwa bismillah yang pertama artinya ketika membasuh tangan. Nanti ketika dia siwak, sebelum membasuh tangan kan bersiwak. Ketika siwak pun sunnah bismillahirrahmanirrahim. Mun tabade siwak pakai besikat. Jadi kita dianjurkan sikat dalam sehari semalam minimalnya 5 kali. Itu sunnah. Inna awwalaha as-siwaku. Jadi menurut sebagian ulama bahwa sunnah wudu yang pertama adalah siwak. Tapi yang terkuat pendapat adalah sunnah pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'dahu at-tasmiyah. Jadi yang mengatakan siwak yang pertama lah, nomor 2 lah bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Tusannut tasmiyatu litilawatil Qur'an. Disunnahkan membaca bismillah ketika membaca Al-Qur'an. Ini ingat dalam mazhab Syafi'i. Bare ante dah tahu bahwa ndak ta ati beruta nau perkembangan nurutang kah. Ini perhatikan. Tusannut tasmiyatu litilawatil Qur'an. Disunnahkan membaca bismillah ketika mau membaca Al-Qur'an. Walau min asna'i suratin, meskipun mulai dari tengah-tengah surat. Ingat nih, walaupun di tengah-tengah surat. Mara misal membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini awal surat apa tengah? Tengah. Maka sunnah kita membaca basmalah sebelumnya. Fi sholatin aw kharijiha, baik itu di dalam solat ataupun di luar solat. Kan nang kata kita imam-imam muda bajang-bajang beruna, terkadang bahkan pulang mahat baru silai aja kan bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar, atau membaca ayat kursi bismillahirrahmanirrahim, baca dang bismillah. Lagu nangka luwe nurutang tidak membaca bismillah ketika membaca ayat. Salahkah? Tidak salah. Tapi kalau kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, tetap sunnah membaca bismillah meskipun kita mulai dari awal dari tengah ayat. Namanya sekarang artinya milu-milu yang dulu baca bismillah karena lu imam-imam dengar-dengar. Karena yang seperti itu adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan kalau kita membaca bismillah itu di awal surat. Misalnya Al-Baqarah, lepas membaca Allahu Akbar, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, tono dang to bismillah. Barah rakaat kedua kan karingan nyambung Ndak ulah baca bismillah. Itu mazhab Hambali. Adapun dalam mazhab Syafi'i, mau di awal apalagi mau di tengah, mau di ujung, pokok ada yang mulai sunat membaca bismillah. Jelas? Kemudian ada juga misalnya dia membaca amma yatasaalun. Itu amma yatasaalun biasa kalau dipakai imam itu dibagi dua. Separuh sehalaman dibaca di awal rakaat, barele kedua tu abesangnya. Terus barele babesang dia ulah membaca bismillah. Alasannya apa? Itu nyambung ayat yang pertama. Itu pendapat orang Hambali. Dari awal surat awal ayat. Awal surat. Bukan awal ayat. Bukan awal ayat. Kan Al-Baqarah
Karena selanjutnya akan kedua tetap Al-Baqarah adalah surat pendek. Oh iya. Disebut legenda awal surat ataupun tengah surat harus bismillah. Yang belum jelas apakah tengah surat atau awal surat tetap bismillah. Kan ayatnya berbeda, ayat 1 sampai sekian Al-Baqarah. Ini juga jadi lamun nyebut ayat berarti itu tengah kan? ya. Lamun ayat 1 berarti awalnya. Lamun ayat 2 sampai pira-pira berarti tengahna. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i, mara misal si baru arak dengan jari imam baca amma yatasaalun karena merasa kepanjangan dibagi dua. Nah, bareh leket setengah rakaat kedua itu kan banyak sekarang diulang baca bismillah. Kenapa? Dia ikut baca-bacaan yang baru-baru ini. Nah, sebenarnya itu mazhab Hambali. Memang ada ulama-ulama kita yang seperti itu, ndak apa-apa, ini khilaf. Jadi kanggo. Lagu muntamele memang anu Syafi'i, artinya terkadang orang itu semata-mata karena ikut-ikutan. Semata-mata karena ikut-ikutan. Buktinya di dalam perkara lain fanatik banget tentang Syafi'i. Ayo kita Syafi'i. Barele bukti le pengamalan, cara sholat, cara baca itu ndak ikut Syafi'i. Nah, jadi untuk kita ketahui, kalau kita merasa mau pakai pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, membaca ayat itu meskipun tegin nutukang, meskipun sambungan nasione, tetap kita baca bismillah karena kita sudah dianggap mulai meskipun sudah hanya berhenti sebentar. Nah, contoh begini. Misalnya tang ngaji. Alif lam mim sampai muflihun. Ulaika humul muflihun. Tok arak temui. Urah tembukang lawang. Ternyata yang ngatongang kita kelas santen. Misalnya kan bagus kalau suara teng ngaji no, baik dah. Nengkakan kita nerusang ini ajian ta. Dalam mazhab Syafi'i mulai malik Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawaun inta lanjutangna. Nah, dalam mazhab yang lain karena bertalu mentelah ndak ulah baca bismillah, langsung bah. Nah, paling yang dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tanpa basmalah. Nah, itu yang perlu kita ingat. Asna'i suratin walau min asna'i surah, walaupun kita mulai membaca itu dari tengah surat, fi sholatin aw kharijah, baik kita dalam sholat atau di luar sholat. Wali ghuslin, dan sunnah juga membaca bismillah ketika mau mandi. Mandi apa ini Ustaz? Mandi apa? Aku mandi gaba ke aran cerita mandi bersih terserah. Wa tayammumin, demikian juga tayamum. Wa dzabhin, demikian juga ketika mau menyembelih. Jadi dalam hadis dari mana ulama-ulama ini kan ngandai wah angkun ulama. Bebe dalil lah gentagin ngano kan. Kan ida tahu dah hibaca yang taburu no ongkat ulama. Ta baca bismillah inakan hai genang no ustaz toh. Kita apa baca buka ju arak ke hadis ndak arak be. Jadi ulama ini nulis wah gali ya dalil-dalil inokah. Jadi separuh tempuang. Sementara kan tak tahu yang umbe tenet wagana sunnah di awal itu karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin la yubda'u bil basmalah fa huwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah maka dia terputus. Apa yang putus? Terputus dari barakah. Yang ngumbe dengan belajar nak becat lupa sehingga girang na lupa baca bismillah demena mulai buka buku. Paling ingat HP. Ini membaca mendak mah nyerak HP. Nah, lupa na baca bismillah. Nah, untuk kitabnya kita tutup sampai di sini karena sudah lewat isya. Aku telat ki kata bro. Ndek. Minum ke berkah modelmu. Karena ceritana lamun tagirang guru juluan datang, kurang berkah mau dengan imu didatang. Lamun mau nganti, nemu dauran, nemu anu, lagu lamun sambil nyumpak aja hilang berkat.
Jadi Ustaz, kan dalam Al-Quran Nora sepuluh surat nanti sini sudah baca Bismillah kemudian misalnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semua ayat dimulai dengan basmalah. Semua surat. Terkecuali satu surat dalam Al-Baqarah, itu surat At-Taubah. Kenapa di sana tidak ada tidak ada basmalah? Sepakat para ulama dalam satu surat itu Rasulullah pun tidak membaca. Itu yang pertama. Jadi kita terima memang Rasulullah tidak membaca di satu surat itu. Alasan kedua, karena itu adalah ayat Al-Bara'ah, artinya pembebasan diri. Maka di sana hanya disuruh kita untuk at-ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi kalau pendapat alasan kedua itu bisa aja dijawab. Karena dia di sana ada ayat bara'ah, ada ayat tentang pembebasan, tidak ada ayat tentang kasih sayang. Kita buka di tengah luwe kena kasih sayang. Jadi bisa aja dijawab dengan alasan yang kedua. Tapi kalau dengan alasan pertama, karena memang itu aturan dari Rasulullah dan itu memang datang dari Allah, maka tidak perlu kita pusing. Pada sanggana yang umbe to 5 rakaat, yang umbe to 2 rakaat subuh, yang umbe ka maghrib telu. Coba anda ketulak pusing anda 4 lapu andi. Pertama, alasan kita yang tidak bisa kita pungkiri dan itu yang aman adalah karena datangnya memang begitu, perintahnya memang begitu. Adapun lamun nara ulama bareng pada itu alasan itu, kalau ada ulama yang lain bisa saja kontra alasannya. Contoh subuh soalnya berangasa dengan derindak abelu lalu lelah ya, nah nyerak nggawe pepa. Ara ada alasan kan? Ina isa na dua ano aja tenyerak tindo kan ina yang dengan tu zohor yang ngombe tu 4 kan dengan lelah tu ngombe tengah hari coba ina 2 ina ngano. Jadi terlalu banyak alasan kalau kita memang dalam fikih itu dijelaskan, tapi selama itu alasan itu sifatnya relatif. Tidak semua ulama seperti itu alasannya. Seperti itu. Wah, sepi, no rarak wah. Apakah semua perbuatan kita disunahkan membaca bismillah? Semuanya, kecuali perbuatan yang jorok dan yang haram. Gendagin bait buka lawang sampin dengan gendap malingnya baca bismillah 2 lipat dosa anda. Karena itu aja. Jadi bismillah segala perbuatan sunnah bismillah kecuali perbuatan yang tidak baik atau itu baik tapi kotor. Contoh misalnya daruruai gana nyoker tai kan. Ilah taman yang penama bismillahirrahmanirrahim tidak boleh. Intinya tidak boleh membaca bismillah kepada sesuatu perbuatan yang haram dan perbuatan yang jorok, cengih. Jangan. Pokoknya kita bergaul dengan pokok kotor. Lamun da mele anu bicara-bicara barah masih kaca pun ini sunat bismillah. Ini dem gerusuk nang nemen datang. De ingat bismillah. Puputanna kan tinggal ngesot tono. Bismillah aja lu belum mesti ya. Oke. Misalkan gue kata wudhu, misalkan nenek separuh misalnya mungkin besar nganggorita atau apalah yang ditangkap terus berikutnya. Bolehkah berwudu di 2 tempat, 3 tempat, 4 tempat? Misalnya nenek tu wudhu buai bongo, baru separuh.
Atau terus tono besang ternyata kecek masih mau itu si anggota bare tono to kanggo ke marahino bro tanggor ita macam kah pokok putus-putus boleh enggak boleh tapi syaratnya jangan sampai kering ndak no tais wahiman tahi besuk tano terus bare telanjutang. Jadi kalau berwudu karena rukunnya harus ada rukun tartib maka wajib masih basah baru bisa dilanjutkan. Berbeda dia dengan rukun mandi karena rukun mandi tidak ada tartib. Nengka mandi sepolong guru telir lalu bawa julu ke besuk ini. Terus bareh dia mana tengarian kacik no jarawah benang besuk karing setui sah dia. Nah itu perbedaan mandi dan wudu. Masih. Jadi wudu sudah deh. Masuk sudah mati. Ketiga misalnya anak dan sama tauhida sama senjata wudu tanggor ya apa teduh Ngombe hukum ta berwudu tok nanggor tok ta tanggor sang dengan andaina dengan arak salam assalamualaikum terus kenjekan ta wudu ngombe hukum ta berjawab ada khilaf ulama. Ada ulama mengatakan nanti dijawab selesai saat wudu. Tapi ada ulama mengatakan karena wudu sunnah menjawab salam wajib maka di tengah-tengah itu jawab saja. Nah sekarang pertanyaannya le tengah-tengah wudu itu arak nanggor hai jelu nanggor ini Ita si mama nanggor harus jelas karena kan berbeda dia inan tenanggor senina tenanggor anak tenanggor beda hukumnya dia apa ada lamun dengan nina wudu terus le tengah-tengah wudu nanggor semama apakah wajib dia menuntuk wajib nah lagu jemaah ada badak ya ka lamun ku le jeding nundak karang nanggor anti mendak ketima ita wudu papa ino kan dia bagus tepetu wudu tasang raos ngeno karena ndak baik wudu itu sambil bicara lagu papa nanggor barah jana pengajian ini ingat dah lagu hapen dah muni je lepas dah wudu dah ino kebalik malik salah no bahaya no arah pertanyaan malik baca yang tadi dulu wah kadang bungkus kecamatan ya lainan tulisan penyersari luar jika kita lupa sujud sahwi di akhir sholat sedangkan dalam sholat tadi kita sempat lupa jumlah rakaat sholat sahkah sholat kita lupa jumlah rakaat sholat perkaranya sekarang lupa itu harus ingat harus jelas ya ragu atau yakin ya kurang atau lebih harus jelas ida ragu lebih ya atau kurang atau ida yakin kurang atau lebih ya ini dulu jawab ragu apa yakin ragu 5 ke 6 ke kena ke rakaat dan dikutau akah ya kurang kan atau lebih dikutau ino lagu ragu atau yakin ragu datang nangka itu pertanyaan pertama ragu atau yakin yang datang ragu ida ragu entah pira rakaat nanti nah sekarang pertanyaannya piran dah mulai ragu setelah dawah selesai sembahyang atau masih di depan salam dek taman salam mun dek taman salam alias dek taman selesai sembahyang wajib tatulakin pira misalnya raguang dah 4 atau 3 wajib darumbuk garing sai wajib dai senga telu lamun telu ngombe yakin aku telu ja lagu lebih 4 ini raguang berarti 4 ton ditekangku turut berarti anggap ya
telu. Mun sembahyang 4 rakaat berarti wajib terumbuk karing serakaat. Nah nangka wah assalamualaikum ida la ilaha illallah la ilaha illallah. Kan tau becatku sembahyang dikira isiku tapi salah. Muncul keraguan. Lagu wah wirid kita kira-kira ngumpulkan sembahyang tak sah karena ragu yang datang setelah ibadah itu selesai tidak dianggap. Tapi ragu yang datang semasa kita masih dalam sholat itu wajib didatangkan. Begitu juga rukun silain, Fatihah atau apa. Misal Fatihah, lolon baca kulhu ida. Penjakandam baca kulhu muncul keraguan. Wah, kayak aku baca Fatihah atau ndik? Wah, kayak aku baca Fatihah atau ndik? Kan bisa saja itu. Kira-kira ngombe hukum tak? Wajib kita tulak membaca Fatihah atau terusang apa? Wajib tatulakin Fatihah ini karena kita masih butang. Karena masa kita membaca Fatihah adalah ketika berdiri. Lagu naka Allahu Akbar inda ruku. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Dek aku lupa Fatihah ini kah? Aku ingat pertanyaan, dek aku lupa baca, aku baru. Berarti ragu atau yakin ini? Ragu. Nah, datang keraguan, lagu wajara itu buik masa Fatihah. Itu ruku ini. Kira-kira ngombe sembahyang tak? Lanjut. Ulah tengganti ya baras rakaat. Ndek. Kenapa? Karena yang datang itu ragu. Lagu nak lamun yakin datang. Ndak ada. Harus ulang. Jangankan dalam ruku sudah yakin. Wah salam wah selesai. Ndak dengan wah salam indah. Wah sebulan marah misalnya deh video nda diri dengan atau kata ini sembahyang isya pas malam Senin pengajian video nda. Terus panton nda diri datang. Ih, kantor telur rakaat isi kuisa. Nah kita video gambar damesa ini kira-kira yakin tidak tonde? Yakin. Nah kenapa telu isiku? Kira-kira ngombe hukum sembahyang wajib na berganti. Karena yang datang ya yakin. Mano. Terus pertanyaan misalnya Ustaz, masih tadi masa membaca Fatihah sebelum dulu masih ragu dulu teraguan dulu. Wah itu ragu malaikat dia. Rakin itu malaikat wah itu betul. Lamun ragu terus datang keyakinan maka hilang kalah ragu ini. Yakin itu menang pokoknya. Kelanjutan pertanyaannya, jika kita lupa sujud sahwi di akhir sholat, sedangkan dalam sholat tadi kita sempat lupa jumlah rakaat, jadi dia ingat sujud sahwi yang itu jawaban yang tadi agak meluas ya. Jadi jawaban lain nongekah. Sekarang yang ditanyakan dia lupa sujud sahwi, sementara dia bukan bilang kurang di sini. Di akhir rakaat. Apa ini? Di akhir sholat. Jika kita lupa sujud sahwi di akhir sholat, sedangkan dalam sholat tadi kita sempat lupa jumlah rakaat. Jadi kan jika sembahyang dia tahu ingat luwe rakaat. Setelah salam pun dia nara sujud sahwi. Apakah ketika orang lupa? Kan pertanyaannya pertama yang harus ditanyakan, apakah dia meyakini ketika kita lupa dalam sholat kita sujud sahwi? Kan itu. Adakah dianjurkan kita sujud sahwi ketika kita lupa sesuatu? Tidak. Harus jelas apa yang kita sujud sahwikan. Nah, ternyata genti teh ya bareh. Genti teh ya bareh. Maka itu mungkin dia lebih itu disunahkan untuk sujud sahwi. Lah lagu nak dulu berganti. Salam ya kah? Dia dalam keadaan ragu. Ingat lera ini tuh kebakatuan dulu bro. Datang keraguan ini setelah salam apa? Selesai salam.
Itu masalahnya. Kalau keraguannya ini kan sementara tadi di dalam sholat sempat lupa tentang jumlah rakaat, berarti dia ragu di dalam sholat, maka wajib dia sempurnakan. Nah sekarang setelah disempurnakan, misalnya telu, anggap telu, padahal 4 nih, lagu yakin na telu, pia ajari rombo asai, nanti ajari 4, ina lagu padahal 5. Nah, apakah disunahkan sujud sahwi? Disunahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, lupa sujud sahwi, bagaimana hukum sholat? Tidak ada masalah, karena hukum sujud sahwi itu sendiri sunnah. Jadi pertanyaannya, setelah selesai sholat atau sebelum selesai sholat kita lupa sujud sahwi, sementara tadi kan ada yang menuntut kita untuk sujud sahwi, yaitu lupa tidak tahu rakaatnya, baik kita tambah rakaatnya pun kita disunahkan sujud sahwi. Tapi sekarang sujud sahwi itu sendiri kita lupa, bagaimana hukum sholat? Karena sujud sahwi hukumnya sunat, maka sholatnya tidak apa-apa. Itu satu. Yang kedua, dalam bab sujud sahwi ada 2 pendapat. Dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi sebelum salam. Dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi sebelum salam. Tapi ingat, ada pendapat ulama-ulama lain bahwa sujud sahwi boleh setelah salam. Tapi ingat, ketika kita setelah salam tuh lupa merongkat cerit soal si buru, lupa atas sujud sahwi, boleh kita sujud sahwi setelah salam. Lagu endak toh hule. Ade masih tatono kah ndek jauh jarak. Adapun lantong sujud sahwi ndek tara marbareh ingat ndak apa-apa. Jadi dia ngomong sembahyang tegak. Jelas kira-kira? Misal tanah sebut terus lupa jumlah rakaat imam, sedangkan kita masihkah tadi yang terutama terus sujud sahwi ya. Mungkin mungkin itu lah milu atau tak wajib kita ikutin di sini. Imam kena sujud sahwi, sementara kita makmum tidak ada masalah. Apakah kita wajib untuk ikut atau sekedar boleh-boleh saja? Maka makmum wajib ikut gerakan imam, meskipun dia tahu kesalahan imam atau tidak tahu, wajib ikut. Dan dia tidak boleh berniat sujud sahwi karena ada dia lupa, tapi dia sujud sahwi karena ikut imam. Aduh, ndarak lupa aku pula be sujud sahwi. Nah, terus bareng milu ya salam. Ngumbe sholat orang itu wajib diqada, karena dia sholatnya dianggap batal karena tidak mengikuti imam. Masbuk ke ngumbe pada masbuk dan tidak itu kan sama. Kan yang dibahas yang dibahas kan setelah waktu imam sujud sahwi sudah masuk sholat apa belum? Udah masuk, ini tuh atau diri masbuk karena yang milu kan gitu. Nah, jadi makmum yang ikut menjumpai imam sujud sahwi ada 2 modelnya. Pertama, ketika dia sebelum dia masuk, misalnya dia masuk di rakaat ketiga, 2 rakaat dia milu. Nah, imam ini arak kesalahan le rakaat sindik mantama. Jadi imam ada kesalahan di rakaat 1 atau 2. Kemudian ada masbuk di rakaat ketiga. Otomatis imam sujud sahwi di rakaat terakhir mau salam. Apakah makmum ini ikut? Jumhur ulama mengatakan ikut saja. Jumhur artinya ada yang mengatakan tidak, tapi sedikit. Tapi ketika kelupaan atau kesalahan imam pas dia sudah masuk, nah ini sepakat wajib milu. Mundik dah milu gin sujud langsung batal. Nah, perkara apa yang menyebabkan imam sujud sahwi? Allahu a'lam. Bisa jadi salahnya nyata kita tahu, dan bisa jadi kita tidak tahu. Misalnya ya jauh aning peninggal lah, entah apa pikirannya lolen sujud sahwi ya, maka makmum wajib ikut sujud sahwi. Jadi jawabannya simpel sebenarnya, tapi panjang. Lagu nanti paham.
Simpel lah sebenarnya ngombe imam sujud sahwi ya salah terus kita ndak salah ta ulah kita milu wajib ta milu mun dek ta milu salat ta batal. Wah Dan sekian startnya. Tetapi kemudian diarahkan ke situ. Terus Ini pernah ada masalah kita mandi ini, mandi kemudian hukum dipesah. Nah, kita misalkan kita pernah dengan sembahyang, main untuk sembahyang, sampai pada ke makan penahano, tahu itu, terus tahu itu dibawa untuk dengan disempit kira putih atau apa sembahyang kan pada maling gimana selesai itu sih dibuat pertanyaan tengah sembahyang teh. Iya, kalau sembahyang biasa di dia yang tadi palingnya kan dah mau sembahyang terus gimana itu sih pertanyaan kedua yang masalah masih masjid masalah masjid jadi masjid itu apakah merasakan separuh dia dengan assalamualaikum langsung yuras salam pertama terus yang kedua wah terakhir salam kedua beras arahnya salam pertama dua as berapa wes ini baru kan beras nah kira-kira sampai mau itu karena masih apakah pada itu hukum batal ke sembahyangnya karena masih memang begawean oleh apa namanya begawe sunat masih dulu kan susah lah ada kan kira-kira soal yang pertama ngombe hukum matam ya sejadah kalau gedeng nyur dengan gedeng anu palingan apa nganondi salatnya sah sama seperti wudu salatnya sah yang ditanyakan sahnya atau diterima di sisi Allah itu kalau masalah sahnya sah kalau masalah diterima Allahu a'lam. Karena kan ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwa ada seseorang yang dalam keadaan musafir santer jauh ke Lampanna. Nah, itu musafir salah satu sebab doa terkabul. Kemudian dia dalam keadaan sangat butuhkah ya teraniaya wah nyanterkah. Nah, dia karena teraniaya satu sebab lagi doa terkabul. Terus pakaiannya lusuh wah isi lelah isi apa. Nah, itu juga menjadi penyebab untuk doa terkabul. Terus lejulun Ka'bah tok nagana ya Allah berdoa. Berdoa di Masjidil Haram salah satu sebab doa terkabul. Kumpul pira sebab doa terkabul dengan hino. Lagu apa ini dengarna suara ikan langit fa anna yustajabalah. Bagaimana mungkin dia bisa dikabulkan doanya? Pakaian yang dia pakai dia beli dari duit yang haram, makanan yang dia makan dan minuman yang dia minum terdiri dari makanan atau minuman yang haram. Nah jadi ini nih marakantin haji dengan hino kan sah, doan dengan hino sah. Nah doan dia salah kan lagu terima asang pentek tonde hino pada sang ita Allahu Akbar niatnya bagus, patehan nyelkit, ayat sejus sekali baca, sujud 10 menit saya sujud, ruku pokoknya setengah jam sembahyang 2 rakaat, kira-kira sah tuh nih, sah. Lagu le mulai takbir ngene jauh ning peninggal tah, kira-kira bisa diterima di sisi Allah. Allah taala alam. Nah ngono ya masalah tangadu pepandangan nokah. Nah, lagu perlu tak ketahui juga antenda tak jadi ekstrim. Ngombe hukum tapano bareh ara apa kan anu dengan apakah semuanya ndak boleh? Ada istilah sampah. Sampah istilahnya kita yakin dalam adat kebiasaan kita hal itu tidak akan ada gunanya, maka boleh diambil. Meskipun sebagian ulama tidak berani, tapi dalam ulama fikih boleh. Contoh beda dengan kebun punti. Yakin tahu telah munah guru gedengah kan melke. Guru nu ndak gawe sedut teh sedia tok sedut. Ini orang tahu tah. Nah tahu-tahu kita entah karena apa butuh kita lagi gedeng guru ini.
kanggo kehino tabau kanggo, karena itu adalah sampah. Nah, mutamele mara berugin sembayang peta gadang higuro yakin ita genagin jari ronggo no. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua juga bagus. Maksudnya Selalu. Meski ini pertanyaan lupa, tapi pertanyaan masalah masbuk berunding kunut kan, masbuk kita masbuk masih lalu kunut. Dia selalu dia waktu kunut pertama, si kedua yang nyambung dan rombong rakaat juga kunut. Apakah kanggo itu si pertama itu si kedua? Jadi pertanyaan yang kedua, ada orang berjamaah. Wah ini salam imam deh, anaknya salam imam. Nah terus nengka ini ita masbuk kini, embe to taginurah, le salam setelah salam pertama atau setelah salam keduanya. Nah nengka aku ketuan tinggali, ngumbe hukum tan nurutang imam ti makna sunat nagawe, wajib. Berarti nengka munta urah berukna salam sekali. Kira-kira tahu ita gen apa arana? Ita ngumbe no arana bilin taya gen salam kedua. Berarti ita ngumbe. Dek tamele nurut imam. Berarti sholat kita batal. Lagu kanggo ke kusuru dengan hino ngadak ya, dek kanggo. Ikan hong ini ya, dia tak tahu sang awah ngaji dengan ini. Karena kanggo naurah, tapi dengan syarat harus niat mufarakah. Aduh ende palu imam, ende palu salam imam ini mufarakah be. Allahu Akbar inaurah. Tima arah sekali. Lagu niat mufarakah sebelumnya taik. Lamun ndara niat mufarakah, tauna biasa imam 2 kali salam, baru nara sekali langsung yaurah, nah, batal sholatnya. Nah itu batal. Kemudian kunut. Jadi Ustaz di luar masalah ini berarti ada sebagian jemaah yang mengikuti itu paham, ada paham syariat, syariat. Jadi kadang-kadang itu alasan. Kalau terlepas dari itu kita gugus. Kita berimam nih, wajib berimam. Tapi kalau itu kenyataan yang kita lihat, tapi dari kita sampaikan itu. Sekarang yang kita bahas, ini kan permasalahannya imam mau salam sekali, ndekman salam kedua. Taruhlah beda imam. Imam ini ngadu syariat, ilmu fikih syariat. Terus nengkah ini ahli tasawuf lemudi. Apa alasan ahli tasawuf untuk mengesahkan sholat meninggalkan imam? Kan nggak no. Apakah yang manca imam tono penggitan terus urah atau turut urah atau wah 2 kali salam penggita nah itu kan urusan barang penting no. Lagu walaupun apapun mazhab dalam tasawuf itu tidak ada perbedaan dalam syariat. Perbedaan dalam tasawuf dan syariah hanya perbedaan mereka lebih condong berbicara tentang isi hati. Dalam ilmu tasawuf mengatakan mundi tahusu berimam tono aja kanggo tersembayang saya saat balik. Ilmu tasawuf. Ilmu fikih dahusu harus berjamaah. Nah itu kan. Itu aja perbedaan. Tapi perkara lamun toh kedung jari makmum, perkara ikut imam nah tasawuf kenapa? Wajib. Nah takut lupa. Apa Bruno? Kunut. Ada orang masbuk di rakaat kedua. Langsung rakaat kedua langsung milu kunut. Bagaimana hukum kunutnya pertama? Wajib. Bagaimana hukum kunut yang kedua? Sunnah. Nah, itulah jawabannya. Jadi mundi aula kunut bareh bande mau sunnah. Mau ke kunut subuh ino? Ndak. Kunut yang itu kunut karena nurut imam. Nah ino ante dah tahu himbeo kan arak kunut subuh wajib bila. Nah ino dia masbuk di rakaat pertama dia ikut imam masuk di rakaat kedua. Terus imam kunut. Dia wajib kunut ini kunut wajib. Lagu bareh le kedua ino sunnah hukum nah kunut kena dia
Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat wa la tu'allimna bima la yanfa'una, dan jangan Engkau berikan kami ilmu yang tidak bermanfaat bagi diri dan agama kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah keadaan hati kami, perbaikilah keadaan ibadah kami, perbaikilah keadaan kedekatan kami kepadamu sebelum kami melangkah dari tempat ini, serta ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah sebelum kami bubar dari majelis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.